penerapan konsep start to start, finish to start, start to finish, finish to finish pada penggambaran gantry chart dan juga pembuatan diagram Nyquist, sekaligus kita akan mencari nilai kritisnya. Oke, kita mulai dulu dari soalnya. Jadi pada umumnya kita akan tahu bahwa nilai yang saya kasih warna ini jarang muncul pada soal-soal terkait critical path method maupun BRT. Namun itu yang disebut dengan hubungan dependensis. Pada umumnya yang sering digunakan adalah konsep finish to start dengan nilainya 0, sehingga kita harus menunggu kegiatan sebelumnya untuk benar-benar selesai, baru kita bisa menjalankan kegiatan selanjutnya. Jadi Fs 0, Fs dengan lag 0. Namun di sini kita bisa menyematkan pelabelan baru untuk bisa memberikan tanda bahwa kegiatan ini bisa dimulai di tengah kegiatan. Jadi kegiatan selanjutnya bisa dimulai di tengah kegiatan, jauh 2 hari setelah kegiatan itu selesai, ataupun mungkin 3 atau 4 hari sebelum kegiatan sebelumnya selesai dia sudah bisa dimulai. Sehingga kita bisa melabeli dengan menyesuaikan kondisi yang ada di lapangan, entah itu dari S-curve-nya atau dari perencananya. Kita mulai dari activity A dulu. Activity A tidak memiliki predecessor dengan durasi waktunya adalah 3. Sehingga kita bisa gambarkan untuk activity A memiliki waktu durasi sebanyak 3. 3 ini bisa 3 minggu atau 3 hari ya. Nggak ada masalah di situ terkait label nilainya. Berikutnya kita melihat kegiatan B. Kegiatan B memiliki durasi waktu sebanyak 2 dengan kegiatan terdahulunya yaitu kegiatan A. Maka pada umumnya kalau kita akan menggambarkan kegiatan B, kita akan melihat, oh kegiatan A harus selesai dulu supaya saya bisa menjalankan kegiatan B dengan durasi 2 minggu. Namun karena di sini ada nilai FS2 atau finish to start 2, di mana kalau kita baca finish to start dibutuhkan waktu tambahan sebesar X atau sebesar nilai lag untuk bisa memulai kegiatan berikutnya atau setelah finish dari kegiatan sebelumnya. Maka kita butuh 2 minggu FS2 yaitu 1, 2 baru kita bisa menjalankan kegiatan B. Maka selisih 2 tadi dengan waktu durasi 2. Maka kegiatan B baru bisa kita gambarkan seperti yang ada di layar. Jadi ada sebuah selisih sebanyak 2 yang disebut FS2 tadi ya. Sehingga kegiatan B dengan durasi waktunya 2 minggu baru bisa berjalan. Jadi dia harus ditambahkan 2 minggu setelah kegiatan A selesai. Sekarang kita kegiatan C. Kegiatan C baru bisa berjalan ketika kegiatan A selesai dengan durasi waktunya 2 minggu. Maka kalau secara umum kita bisa gambar seperti ini. Namun karena judulnya atau ada label yang disebut dengan start to start. Kalau kita baca start to start adalah kegiatan berjalan bersamaan dengan kegiatan pendahulunya. Kita tidak bisa menggambarkan C di sini, tapi karena dia label atau hubungannya adalah start to start, maka kita gambarnya atau kita masukkan dia ada di sini. Ya, kegiatan C berjalan bersamaan dengan A. Karena lihat, A merupakan start to start dengan C dengan durasi waktu selama 2 minggu. Kegiatan D kita lihat, dia membutuhkan kegiatan B dengan hubungan atau dependensis yaitu start to start 1. Karena kalau kegiatan D itu start to start dengan B, maka kegiatan B yang mana? Ini kegiatan B ya. Ini kegiatan B, startnya kegiatan B. Kita akan gambar seperti ini dengan durasi waktunya 4. Namun jangan lupa karena SS-nya 1, maka kita harus menambahkan sebanyak 1 minggu selisih dari selisih mulai kegiatan B. Maka kita akan gambarkan di sini. Untuk kegiatan E dia disebut sebagai
start to finish dengan like-nya sebesar 3, di mana hubungannya adalah terhadap C. Kalau kita lihat start to finish adalah kegiatan selanjutnya bisa selesai dengan selisih X waktu dari waktu mulai bersamaan. Jadi kalau kita lihat kegiatan E, dia memiliki hubungan dengan kegiatan C. Dengan statusnya, status dependensisnya adalah SF3. SF3 ini dependensis yang cukup ribet dan cukup rumit. Intinya kalau kita lihat di SF3, penerapannya adalah, jadi kegiatan E ini harus berakhir pada jarak 3 minggu dari kegiatan C dimulai. Jadi kegiatan E ini harus berakhir dari jarak 3, karena dia like-nya 3, SF3, dari jarak 3 minggu dari C dimulai. Jadi kalau kita lihat C dimulai, yaitu dari awal, ya kita bisa lihat C ini dimulai dari awal, oke. Dia harus berakhir pada jarak 3 minggu dari C dimulai. Jadi kita lihat 1, 2, 3. Maka dia harus berakhir di sini. Karena durasi E adalah 1, maka kita cukup tarik sebanyak 1 ke sini. Kalau durasi E-nya ada 2 gimana? Berarti ke sini. Tapi karena durasinya cuma 1, maka kita bisa gambarkan gantry chart-nya akan seperti itu. Berikutnya kita ke kegiatan F. F juga berhubungan dengan kegiatan C dengan dependensis atau dengan syarat hubungan, yaitu FF3. FF3 atau artinya dia bisa mulai dengan jarak 3 minggu dari C dimulai. Jadi kita hitung 1, 2, 3. 3 minggu dari C dimulai, baru dia boleh memulai. Dengan kita lihat durasinya untuk F adalah 2, maka kita tarik seperti ini. Untuk berikutnya kita punya kegiatan G, di mana kegiatan G berhubungan terhadap kegiatan D dengan judulnya adalah start to start 1. Nah, kita udah punya contoh di start to start 1 ya, yang di sini ya, yang di kegiatan D, maka kita bisa lihat G, kita akan melihat kegiatan D dengan start to start 1. Maka kegiatan D mulainya ada di sini. Lalu kita hitung 1 minggu, jarak 1 minggu untuk memulai dari kegiatan D. Jadi ini 1, ini kita kosongkan. 1, kosong. Durasinya untuk kegiatan G adalah 4 minggu. Namun juga tetap memperhatikan kegiatan E. Kalau kita cari kegiatan E ada di sini, maka syaratnya masih kita penuhi, di mana kegiatannya SS1 terhadap kegiatan D, ya, kita udah penuhi SS1 terhadap kegiatan D, dan juga kegiatan E. Kegiatan E-nya sudah mulai lebih dulu, maka itu bisa kita penuhi. Yang terakhir adalah untuk kegiatan H, di mana kegiatan H adalah start to finish 2 dengan kegiatan G pula. Jadi H bisa jalan tergantung kegiatan F dengan statusnya adalah atau hubungannya adalah SF2, dan juga ketika kegiatan G sudah selesai. Kalau kita lihat terhadap kegiatan F dan SF2, kita masih ingat bahwa artinya SF2 adalah, kalau kita lihat kegiatan F, dia harus berakhir 2 waktu dari kegiatan F. Jadi kalau kegiatan F-nya ada di sini, kita akan lihat SF2, maka dari mulainya kegiatan F 1, 2 di minggu kelima, dan berakhirnya harus ada di minggu kelima dengan durasi 4. Jadi kalau kita tarik kegiatan H,
1, 2, 3, 4. Namun kita juga tidak boleh melupakan dengan syarat lainnya di mana kegiatan G harus selesai. Karena kegiatan G ada di sini, maka durasi 4 ini harus kita geser mengikuti kegiatan G atau setelah kegiatan G. Nah, kita udah dapatkan gambaran untuk keseluruhan gantry chart-nya. Dari penjabaran untuk gantry chart-nya kita mendapatkan durasi waktu penyelesaian rangkaian project ini dari kegiatan A sampai H dengan hubungan antar masing-masing kegiatan memiliki kondisi-kondisi spesial seperti yang ada di layar. Dia membutuhkan waktu selesai pada minggu ke-14. Ini kita akan mencoba menyelesaikan dengan menggunakan network path untuk mencari kegiatan-kegiatan kritisnya. Oke, kita mulai dari kegiatan startnya dulu saja. Di mana kegiatan start ini adalah 0. Di sesi ini saya menggunakan sistem kotak. Mau kotak mau lingkaran sebenarnya sama saja, cuman biar lebih cepat saja sih untuk menuliskannya. Oke, kita mulai di nolnya dari start. 0 ditambah 3 kita punya 3. Oke, kita berbicara tentang syarat kondisi hubungan dependencies dari masing-masing kegiatan yang sudah saya tuliskan di setiap tanda panah ini. Nah, di sini mungkin akan jauh lebih mudah buat Anda untuk memahami bagaimana penerapan konsep dependencies, FS, SS, FF, dan FS ya. Coba kita lihat di hubungan antara kegiatan A dan B. Dari kegiatan A kita sudah punya angka 3 yang akan keluar. Namun karena hubungan A ke B adalah FS2, maka kita harus menambahkan angka 2 di finish kegiatan A supaya dia bisa masuk kegiatan start kegiatan B. Jadi kita punya 3 yang keluar, namun harus ditambahkan dengan 2 dari syarat leg FS2 sehingga yang masuk kegiatan B adalah 5. 5 tambah 2 kita punya 7. Oke, kita lihat hubungan dari kegiatan A ke C. Dengan memanfaatkan konsep diagram ini, pengaplikasian FF, SF, FF, dan bentuk dependensi lainnya akan jauh lebih mudah dibandingkan dalam penggambaran gantry chart. Kalau kita lihat hubungan antara A dan C, kita bisa lihat SS atau start to start. Start to start itu apa tadi artinya? Start to start adalah kegiatan terdahulu dan kegiatan setelahnya sama-sama berjalan bersamaan. Karena lag-nya tidak ada nilai, maka sama-sama dengan 0. Sehingga nilai start dari kegiatan A, yaitu 0. 0 ini sama dengan kegiatan C, yaitu sama-sama dengan 0. Seperti ini. 0 plus 2, kita punya 2. Oke, kita lanjut untuk melanjutkan kegiatan dari B, kegiatan D. Dari kegiatan B kita sudah punya durasi sebanyak 7. Nah, dari kegiatan B ke D, syaratnya adalah start to start plus 1. Atau sama saja dengan startnya 5, ditambah dengan 1, maka kita punya 6. Jadi start to start, S yang di kegiatan B ditambahkan dengan 1 sehingga masuk ke situ adalah 6. Kalau 6 tambah 4 kita punya 10. Kalau kegiatan C ke E, hubungan dependensinya adalah SF3. Kita bisa lihat di situ dari kegiatan start, kegiatan finish dari kegiatan E ditambahkan dengan 3. Jadi 0 plus 3 kita punya 3. Untuk bisa mengisi nilai kegiatan start yang ada di kegiatan E, maka 3 kurangi 1 kita punya 2. Untuk kegiatan C ke F,
hubungannya adalah FF3, maka kegiatan finish yang ada di C, kegiatan finish yang ada di F, di mana nilainya adalah ditambahkan dengan 3. Jadi 2 ditambah 3 kita punya 5, 5 kurangi 2 kita punya 3. Selanjutnya kita ke kegiatan G, karena kebetulan dari kegiatan G ada 2 kegiatan yang masuk kegiatan G, maka kita harus memilih. Karena kita forward, kita harus memilih dengan nilai terbesar. Untuk D ke G, yaitu SS1, atau start to start ditambahkan 1, maka akan masuk nilai 7. Dan dari kegiatan E, karena dia tidak memiliki nilai dependencies, maka kita anggap sebagai start to finish dengan nilainya adalah 3. Antara 3 dengan 7, maka yang kita pilih adalah 7, nilai terbesarnya. 7 plus 4, kita punya 11. Oke, kita sekarang bahas untuk kegiatan F ke H. Kegiatan F ke H, start to finish plus 2. Maka start dari kegiatan F yaitu 3, kegiatan finish H akan masuk sebesar 3 plus 2 yaitu 5. Namun kalau dari kegiatan G sudah ada nilai sebesar 11. Kalau kita pasang 5 di sini, 5 kita kurangi 3, di sini adalah 2. Jadi kalau ada 2 dibandingkan dengan 11, maka yang menang tetap di angka 11. Jadi yang masuk di sini adalah angka 11. 11 tambah 3, kita punya 14. Lalu tinggal kita lanjutkan untuk sistem backward-nya. Kita punya 14, di sini ada 11, kita punya 11, di sini kita ada 7. Setelah kita lakukan langkah backward seperti yang kita lakukan seperti forward, di mana backward kita memilih nilai terkecil, kita dapatkan rangkaian kegiatan seperti ini. Di mana kegiatan kritisnya kalau kita bisa lihat ada di kegiatan A, kegiatan B, kegiatan D, kegiatan G, dan kegiatan H. Untuk kegiatan E, F, dan C memiliki nilai slack dan memiliki waktu tenggang, sehingga yang disebut dengan rangkaian kegiatan kritisnya ada di mana? A, B, D, G, dan H. Nah, kita udah belajar bagaimana menerapkan sebuah kondisi di mana kegiatan itu memiliki hubungan yang cukup kompleks, cukup rumit, dan tidak umum, di mana biasanya kegiatan-kegiatan itu dimulai pada tengah waktu atau jauh waktu setelahnya. Bukan hubungan saling terikat atau start to finish 0, di mana kegiatan terdahulu harus selesai dengan finish total, di mana kegiatan terdahulunya harus benar-benar selesai, baru kegiatan selanjutnya bisa dimulai tanpa ada jeda waktu. Konsep ini bisa kita terapkan dengan menggunakan start to start, finish to start, start to finish, dan finish to finish dalam penerapan pencarian nilai kritis dalam rangkaian sebuah kegiatan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi lainnya.